Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi saya tentang membahas pencatatan dengan jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang yang akan saya contohkan adalah PT Elmina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement. Nah, sesuai dengan namanya, jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal yang mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas keluar atau menyebabkan kas perusahaan kalian berkurang. Jadi, bukti transaksi yang menyebabkan kas perusahaan kita berkurang, maka bukti transaksi itu akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini kita akan lihat nanti satu persatu bukti transaksi apa saja yang akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, langsung saja saya akan membahas satu persatu mengenai pencatatan jurnal khusus pengeluaran kas atau cash disbursement. Oke, yang pertama kita akan mencatat bukti kas keluar. Sesuai dengan namanya, bukti kas keluar artinya transaksi ini menyebabkan kas kalian berkurang atau keluar, artinya dibayarkan kepada pihak-pihak lain. Nah, di sini bukti kas keluar pertama tanggal 1 Desember 2018, PT Elmina membayar kepada bagian gaji upah dan PLN senilai Rp26.500.000 dengan rincian untuk pembayaran yang pertama yaitu pembayaran wages and salaries payable atau hutang gaji dan upah senilai Rp24 juta dan pembayaran electricity, telephone, and water payable atau hutang listrik, telepon, dan air senilai Rp2.500.000. Nah, pertama kita akan analisa dulu akun yang terkait untuk tanggal 1 Desember 2018. Akun pertama yaitu akun hutang gaji dan upah senilai Rp24 juta. Lalu akun yang kedua yaitu hutang listrik, telepon, dan air senilai Rp2.500.000. Dan akun terkait ketiga sesuai dengan namanya bukti kas keluar yaitu akun kas di bank senilai Rp26.500.000. Nah, di sini kita akan tentukan akun mana yang bertambah dan akun mana yang berkurang. Untuk hutang gaji dan upah, karena kita bayarkan, berarti akun hutang gaji dan upah ini berkurang. Hutang listrik, telepon, dan air, karena kita bayarkan, juga akun ini berkurang. Lalu kas di bank, karena kita membayar dengan uang kas perusahaan, berarti akun kas di bank kita juga berkurang. Nah, berdasarkan analisa ini bisa kita simpulkan akun-akun apa saja nantinya yang akan dicatat di posisi debit dan akun apa saja yang akan kita catat di posisi kredit. Yang pertama tanggal 1 Desember 2018, hutang gaji dan upah karena berkurang, hutang kita catat di posisi debit karena berkurang. Kita tuliskan hutang gaji dan upah debit senilai
24 juta rupiah. Lalu yang kedua, hutang listrik dan telepon. Hutang jika berkurang saldo normalnya adalah di debit. Kita tuliskan juga hutang listrik, telepon, dan air senilai Rp2.500.000 di debit. Lalu akun kas di bank. Kas jika berkurang saldo normalnya adalah di posisi kredit senilai Rp26.500.000. Nah, dari data jurnal umum yang kita buat, di sini kita bisa translate ke dalam bahasa Inggris akun-akun apa saja. Hutang gaji dan upah sesuai dengan keterangan di soal adalah wages and salaries payable. Hutang listrik, telepon, dan air yaitu akun electricity, telepon, and water payable. Lalu kas di bank yaitu cash in bank. Nah, dengan nilai yang pertama wages and salaries payable nilainya Rp24 juta. Electricity, telepon, and water payable senilai Rp2.500.000 dan cash in bank senilai Rp26.500.000. Nah, setelah kita analisa dan kita tulis ke dalam jurnal umum. Nah, satu lagi perlu kalian ingat, jurnal umum di sini kita buat hanya untuk membantu kalian dalam memahami posisi debit dan kreditnya. Jika nanti kalian sudah familiar atau sudah hafal posisi debit dan kreditnya, kalian bisa langsung catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang kita akan catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di sini kita akan catat sesuai dengan akun yang sudah kita translate tadi. Yang pertama tanggalnya yaitu tanggal 1 Desember. Dokumen nomornya yaitu bukti kas keluar. Di sini dokumennya adalah BKK-001. Kita tuliskan di dokumen nomor. Description-nya kita tuliskan saja pembayaran gaji karyawan listrik bulan November. Lalu kita tuliskan akun pertama yang di debit adalah wages and salaries payable. Karena di sini tidak ada akun wages and salaries payable, kita tuliskan di kolom other atau lain-lain. Kita tulis nomor akunnya, wages and salaries payable, lalu amount-nya 24 juta. Lalu akun kedua di posisi debit adalah electricity, telephone, and water payable. Kita tuliskan juga di kolom other. Tuliskan nomor akunnya 2/1120 dan amount-nya senilai 2.500.000. Lalu di posisi kredit kita tuliskan akun cash in bank. Karena cash in bank ini sudah ada kolomnya, lalu kita masukkan saja nilainya senilai Rp26.500.000. Nah, di sini berarti transaksi kita yang pertama yang berkaitan dengan bukti kas keluar yang kita catat ke dalam cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas telah selesai kita catat. Nah, kita akan lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, transaksi kedua adalah masih sama bukti kas keluar, tanggalnya 12 Desember 2018 dengan nomor bukti BKK-002. Di sini PT Elmina membayarkan kepada bengkel Barakuda senilai Rp2.400.000
Rp50.000 atas servis kendaraan, lalu memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto dicatat sebagai hutang pajak. Nah, berdasarkan bukti transaksi ini kita akan analisa satu persatu akun apa saja yang terkait. Yang pertama yang sudah pasti berkaitan dan akan kita catat adalah akun kas di bank senilai Rp2.450.000. Lalu yang kedua adalah pembayaran atas servis kendaraan. Berarti di sini kita membayar beban reparasi kendaraan senilai Rp2.500.000. Lalu kita memotong PPh atau pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dan kita catat sebagai hutang pajak. Di sini berarti akun terkait ketiga adalah hutang PPh senilai 2% dari jumlah bruto. Jumlah brutonya adalah 2.500.000 atau total reparasi kendaraan tadi. Nah, kita hitung di sini 2% dari 2.500.000 nilainya itu senilai di sini Rp50.000. Nah, berarti hutang PPh-nya senilai Rp50.000 di sini. Nah, setelah kita sudah dapatkan nilainya, lalu kita akan masukkan ke dalam jurnal umum supaya kita bisa memudahkan dalam masukkan nanti ke jurnal pengeluaran kas. Nah, sebelum kita masukkan ke jurnal umum, kita analisa lebih lanjut mana akun yang berkurang dan mana akun yang bertambah. Untuk kas di bank, karena kita bayar menggunakan kas, otomatis akun kas di banknya adalah berkurang. Lalu beban reparasi kendaraan bertambah karena kita bayarkan. Hutang PPh bertambah. Nah, lalu kita tuliskan ke dalam jurnal umumnya transaksi tanggal 12 Desember 2018. Keterangan yang pertama, akun yang lebih dulu kita tuliskan adalah yang posisi debit. Untuk kas di bank di sini berkurang, maka kita tulis di posisi kredit. Beban reparasi kendaraan bertambah, berarti kita tulis di posisi debit. Nilai Rp2.500.000. Lalu posisi kreditnya adalah kas di bank karena berkurang senilai Rp2.450.000 dan hutang PPh karena bertambah kita tulis di posisi kredit senilai Rp50.000.
Nah, di sini setelah kita input ke dalam jurnal umum untuk memudahkan kita juga bisa sambil cek di sini apakah saldo posisi debitnya sama dengan saldo posisi kreditnya. Di sini kita cek, nah ternyata sama. Untuk debitnya 2.500.000 dan kreditnya 2.500.000. Setelah itu kita translate ke dalam akun bahasa Inggris. Beban reparasi kendaraan kita sebut ke dalam repairs and maintenance expense senilai 2.500.000 di posisi debit. Lalu kas di bank kita tuliskan cash in bank senilai Rp2.450.000. Lalu hutang PPA kita tuliskan income tax payable senilai Rp50.000. Setelah ini kita input ke dalam jurnal pengeluaran kasnya. Kita tulis tanggal tanggal 12 Desember. Nomor bukti transaksinya yaitu BKK strip 002. Description-nya kita tuliskan pembayaran servis kendaraan atau boleh juga ditulis nama perusahaannya yaitu Bengkel Barakuda. Di sini posisi debitnya adalah akun repair and maintenance expense. Kita tulis di kolom other karena tidak ada kolomnya. Tulis nomor akunnya 6/1180 dengan nominal Rp2.500.000. Lalu di posisi kreditnya cash in bank kita tuliskan di kolom cash in bank senilai Rp2.450.000 dan income tax payable kita tuliskan di kolom other. Kita tulis nomor akunnya 2/1140, lalu amount-nya yaitu senilai Rp50.000. Nah, ini berarti transaksi kedua yang berhubungan dengan kas keluar atau jurnal pengeluaran kas, atau dalam bahasa Inggris kita sebut cash disbursement journal telah selesai kita catat. Kita akan lanjutkan ke transaksi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bukti kas keluar tertanggal 16 Desember 2018. Di sini nomor buktinya adalah BKK strip 003. PT Elmina membayarkan kepada PT Mentari sejumlah uang Rp162.775.700 untuk pelunasan hutang dagang kepada PT Mentari atas pembelian kredit tanggal 7 Desember 2018 dengan termin 3/10/N/30. Setelah dikurangi retur tanggal 8 Desember 2018 dan mendapatkan diskon senilai Rp5.034.300. Nah, sebelum kita analisa akun-akun apa saja yang terkait, kita perlu cari tahu dulu berapa nilai hutang dagang tanggal 7 Desember 2018. Kita cek di soal kalian. Kalian buka halaman 9. Ada bukti faktur FPJK strip 011 tanggal 7 Desember 2018 dengan syarat pembayaran 3/10/N/30. Nah, PT Elmina melakukan pembelian di tanggal 7 Desember 2018, yaitu pembelian kredit. Nilai hutangnya adalah Rp176.940.000. Kita tuliskan dulu di sini. Hutang dagangnya senilai
Rp176.940.000. Lalu di tanggal 8 Desember ada retur. Nah, pada saat retur pembelian, apalagi pembeliannya berhubungan dengan pembelian kredit, maka tanggal 8 Desember hutang dagang kalian harus dikurangi senilai retur yang ada. Di sini returnya senilai Rp9.130.000. Artinya hutang dagang kamu berkurang Rp9.130.000. Kenapa berkurang? Karena barangnya telah kalian kembalikan. Karena ada barang yang cacat atau kalian telah retur. Nah, barang yang telah diretur, selain barangnya yang dikembalikan, maka hutang dagang kalian juga harus dikurangi senilai returnya. Maka di sini kita tulis retur pembelian senilai Rp9.130.000, kita kurang, dan sisanya yaitu Rp167.810.000. Ini adalah sisa hutang yang harus kita bayarkan. Oke. Nah, di sini kita cek. Kita membeli tanggal 7 Desember 2018. Ada syarat atau termin 3/10. Artinya jika kita membayar pelunasan di bawah 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 3%. Nah, di sini termin 3/10. Ada termin 3/10 di sini. Artinya, jika kalian membayar pelunasan hutang dagang atas pembelian tanggal 7 Desember kurang dari 10 hari, maka mendapat diskon 3%. Di sini kita membayarnya tanggal 16 Desember. Pembelian kreditnya tanggal 7 Desember. Nah, berarti kita masih ke dalam siklus syarat pembayaran yang mendapatkan diskon. Maka di sini ada diskon pembelian senilai 3% dari total yang harus kita bayarkan. Yang tadi sisa hutangnya senilai Rp167.810.000. Kita hitung 3% dikali Rp167.810. Jadi yang kalian kalikan dengan diskon bukan nilai harga awalnya. Kenapa? Karena pada saat nilai harga awal sudah kita kurangin dengan retur. Nah, saldo hutang kita terakhir menjadi Rp167.810.000. Karena kita mendapatkan diskon senilai 3%, maka di sini diskon pembelian kita Rp5.034.300. Jadi berapa total yang harus dibayarkan? Di sini saldo yang harus kita bayarkan tanggal 16 Desember adalah Rp162.775.700. Nah, ini totalnya sama kan? Nah, seperti itu. Jadi kita harus cek dulu berapa nilai hutang dagangnya. Setelah itu kita kurangi dengan retur. Jika ada retur, kita dapatkan nilai hutang dagang yang harus kita lunasi. Lalu jika ada diskon, kita diskon. Dan terakhir kita akan mendapatkan nilai hutang dagang yang harus kita bayar. Nah, di sini. Setelah itu kita analisa lebih lanjut sesuai dengan data keterangan di atas. Berarti akun yang berkaitan pertama adalah hutang dagang senilai Rp167.810.000. Lalu ada akun
retur pembelian. Di sini. Nah, khusus untuk retur pembelian, karena di perusahaan dagang kita tidak ada akun retur pembelian. Di sini bisa kita cek akun yang ada di perusahaan dagang PT Elmina. Di sini tidak ada retur pembelian, jadi kalian tidak mencatat retur pembeliannya di tanggal 16 Desember. Jadi jangan sampai kalian salah, yang akun terkait hanya hutang dagang, karena kita membayar hutang dagangnya, lalu ada potongan pembelian senilai 5.034.300 rupiah, lalu nilai kas di bank senilai 162.775.700 rupiah. Nah, akun yang kita jurnal hanya ada 3 untuk tanggal 16 Desember, yaitu akun hutang dagang, potongan pembelian, dan kas di bank. Untuk retur pembelian tidak kita jurnal di tanggal 16 Desember, tapi kita hanya mencatat untuk mengetahui nilai hutang dagang kita. Lalu kita input ke dalam jurnal umumnya dulu. 16 Desember 2018. Keterangannya di sini hutang dagang karena dibayar berarti berkurang. Potongan pembelian bertambah karena kita mendapatkan potongan. Kas di bank berkurang. Hutang dagang termasuk kelompok hutang yang jika berkurang kita tulis saldo normalnya di posisi debit. Jadi kita tulis terlebih dahulu hutang dagang senilai 167.810.000. Lalu potongan pembelian bertambah dan kas di bank berkurang. Berarti kita tuliskan kas di bank berkurang, kita tulis di posisi kredit senilai 162.775.700. Lalu potongan pembelian bertambah, kita tulis di posisi kredit senilai 5.034.300. 5.034.300 rupiah di sini. Nah, kita cek saldonya apakah posisi debit kreditnya sudah sama. Nah, setelah kita cek saldo normal debit dan kreditnya sudah balance ya, atau sudah sama. Lalu langkah selanjutnya kita translate akun-akun tadi ke dalam bahasa Inggris. Hutang dagang kita namakan akun payable senilai 167.810.000. Cash in bank senilai 162.775.700 di posisi kredit. Lalu purchase diskon senilai 5.034.300 rupiah. Nah, dari transaksi 16 Desember ini setelah kita sudah analisa, lalu kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kasnya. Kita tulis tanggalnya tanggal 16 Desember.
Di sini pada saat penulisan boleh kalian tulis bulannya dulu, boleh kalian tulis tanggalnya dulu. Jadi tidak masalah, tapi untuk menyamakan dengan persepsi kalian, supaya kalian tidak bingung, saya samakan dulu tanggalnya. Jadi saya tulis tanggalnya terlebih dahulu. Setelah itu kita cek nomor buktinya. Buktinya adalah BKK strip 003, description-nya adalah PT Mentari, karena kita akan melunasi hutang dagang ke PT Mentari. Lalu account payable, di debit kita tulis di kolom account payable senilai 167.810.000. Lalu di posisi kreditnya ada cash in bank senilai 162.775.700. Lalu purchase discount, karena tidak ada kolomnya, di posisi kredit kita tulis di kolom other, nomor akunnya 5/1200, lalu amount-nya senilai 5.034.300 rupiah. Nah, di sini berarti transaksi kita yang ketiga telah selesai kita catat di sini. Oke, di sini sudah selesai kita catat untuk transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 16 Desember 2018. Kita akan lanjutkan ke transaksi berikutnya untuk yang berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas. Oke, selanjutnya kita akan mencatat transaksi berikutnya yang berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas. Di sini setelah transaksi sebelumnya kita mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembayaran hutang. Nah, di transaksi tanggal 19 Desember 2018 ini adalah transaksi pembelian secara tunai. Nah, transaksi pembelian secara tunai ini juga termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena pada saat kita mencatat transaksi jurnal pembelian tunai, artinya kas kamu berkurang pada saat melakukan pembelian tersebut. Nah, di sini kita analisa terlebih dahulu. Nomor fakturnya FPJT strip 017. Di sini penjualnya adalah PT Rembulan. Masih ingat ya, jika yang tertulis di kop surat adalah penjual. Nah, di sini kepadanya adalah PT Elmina, yaitu pembelinya. Berarti kita sebagai pembeli di sini. Nah, syaratnya di sini terminnya ada COD. COD ini nama lengkapnya atau nama panjangnya adalah cash on delivery. Atau kita bisa sebut juga dengan tunai. Maksud COD di sini cash on delivery artinya pada saat barangnya sampai berarti kalian membayar dengan lunas. Nah, berdasarkan transaksi faktur pembelian tanggal 19 Desember 2018, kita analisa dulu akun-akun apa saja yang terkait. Yang pertama, karena kita akan membeli barang dagang, barang-barang yang akan kita perdagangkan, berarti akun terkait pertama adalah persediaan barang dagang senilai, kita lihat di total penjualan di sini, di faktur, kita membeli meja klasik dan sofa Mediteran. Untuk meja klasik senilai Rp138.195.000 dan untuk sofa Mediteran senilai Rp187.680.000 dan totalnya senilai Rp325.875.000. Nah, total penjualan di sini adalah total dari persediaan barang dagang kalian.
Berarti persediaan barang dagang kalian, karena kita beli, berarti persediaan barang dagangnya bertambah senilai Rp325.875.000. Lalu akun selanjutnya ada biaya pengiriman atau ongkir. Biaya pengiriman di sini kita tuliskan beban angkut pembelian senilai Rp1.100.000. Nah, berarti beban angkut pembeliannya bertambah di sini. Lalu ada PPN 10%. Nah, perlu kita ingat, kita rewind kembali. PPN itu ada dua macam. Ada PPN masukan dan PPN keluaran. Jika PPN yang terjadi pada saat kita membeli barang, maka kita catat sebagai PPN masukan. Berarti PPN masukan kita bertambah senilai Rp3.587.500. Lalu yang sudah pasti akan ada karena berhubungan dengan kas keluar, berarti akun keempat adalah kas di bank. Senilai berapa nilai kas di banknya? Kas di banknya kita ambil dari kolom uang muka. Kenapa? Karena uang muka di sini artinya kalian sudah bayarkan senilai Rp359.562.500. Nah, kas di bank kita berkurang karena kita melakukan pembelian tunai. Nah, dari transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal umum. Kita tuliskan dulu tanggalnya 19 Desember 2018. Akun yang pertama karena bertambah, di sini kita tulis dulu persediaan barang dagang bertambah di debit senilai Rp325.875.000. Lalu akun kedua yaitu beban angkut pembelian bertambah senilai Rp1.100.000. Lalu akun PPN masukan bertambah senilai Rp32.587.500. Lalu kas di bank kita berkurang, ditulis di kredit senilai Rp359.562.500. Lalu kita jumlahkan posisi debit kreditnya. Apakah sudah sama? Nah, di sini kita cek posisi debit kreditnya sudah balance atau sudah sama. Nah, jika sudah sama, lalu kita translate ke dalam akun bahasa Inggrisnya untuk memudahkan kita untuk pengisian ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di sini merchandise inventory adalah nama akun persediaan barang dagang. Merchandise inventory debit Rp325.875.000. Lalu freight paid atau beban angkut pembelian senilai Rp1.100.000. Lalu PPN masukan atau value added tax in atau VAT in senilai Rp3.287.500 dan nilai cash in banknya senilai Rp359.562.500. Untuk penulisan akun kalian tidak usah khawatir, boleh dituliskan secara acak asalkan sama-sama posisinya yaitu posisi debit. Tapi agar lebih rapi lagi, alangkah lebih baik
jika yang ditulis lebih dulu adalah yang lebih besar angkanya. Di sini saya pindahkan. Jadi yang kita tuliskan sesuai urutan akunnya, nilai yang terbesar persediaan barang dagang debit Rp325.875.000, lalu PPN masukan senilai Rp32.587.500, lalu beban angkut pembelian senilai Rp1.100.000 dan cash di bank senilai Rp359.562.500. Nah, ini bisa kalian urutkan, ditulis terlebih dahulu yang angkanya lebih besar jika sama-sama ada di posisi debit. Oke, setelah kita analisa, lalu kita pindahkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya di sini adalah tanggal 19 Desember. Kita tulis 19 Desember. Bukti transaksinya yaitu nomor faktur FPJT 017. Description-nya adalah PT Rembulan atau nama supplier kita. Di sini di kolom debit ada 3 akun, yaitu merchandise inventory. Karena tidak ada kolomnya, kita tulis di kolom other, tulis nomor akunnya 1/1160, amount-nya Rp325.875.000. Lalu di posisi debit ada paid in, kita tuliskan nomor akunnya 1/1190. Nilai amount-nya yaitu Rp32.587.500. Lalu yang ketiga, di posisi debit ada freight paid atau beban angkut pembelian senilai Rp1.100.000. Dan di posisi kreditnya cash in bank, kita tuliskan senilai Rp359.562.500. Nah, untuk transaksi kita yang keempat yang berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas telah selesai kita catat di sini. Posisi debit kreditnya sudah terisi. Nah, kita akan lanjutkan di bukti transaksi yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke bukti transaksi berikutnya yang masih berkaitan dengan bukti kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Nah, transaksi berikutnya masih berhubungan dengan jurnal pengeluaran kas, yaitu bukti kas keluar tertanggal 22 Desember 2018. Di sini PT Elmina membayarkan kepada Bank BRI senilai Rp14.065.433 untuk pembayaran angsuran hutang bank. Berarti berdasarkan keterangan di sini bisa kita analisa akun yang terkait. Yang pertama adalah hutang bank. Hutang bank bertambah atau berkurang di sini? Ya, benar. Jawabannya hutang bank di sini berkurang karena telah kita bayar. Berarti hutang bank senilai Rp9.833.609 berkurang karena kita bayar. Lalu ada bunga senilai Rp5.031.824. Nah, bunga di sini kita tuliskan sebagai beban bunga pinjaman senilai Rp5.031.824.
rupiah. Nah, bunga pinjaman ini karena kita bayar maka bertambah. Lalu akun ketiga yang terkait adalah kas di bank. Sesuai dengan namanya, bukti kas keluar, berarti kas di bank kita berkurang senilai 14.865.433 rupiah. Di sini akun kas di bank kita berkurang. Oke, lalu kita tuliskan ke dalam jurnal umumnya. Kita tulis dulu tanggalnya 22 Desember 2018. Keterangannya yang pertama, hutang bank senilai 9.833.609 rupiah di debit karena hutang jika dibayarkan atau berkurang ditulis di debit. Lalu ada beban bunga pinjaman. Beban bunga pinjaman karena bertambah kita bayar bunga, maka beban bunga pinjaman kita tulis di posisi debit senilai 5.031.824 rupiah. Lalu kas di bank berkurang senilai 14.865.433 rupiah. Nah, ini kita cek dulu nilainya, debit kreditnya apakah sudah sama. Nah, di sini saat kita cek ternyata sudah sama posisi debit kreditnya. Lalu selanjutnya kita translate akun-akunnya ke dalam akun bahasa Inggris. Hutang bank ini disebut bank loan, beban bunga pinjaman disebut interest expense, lalu kas di bank kita sebut sebagai cash in bank. Nah, setelah kita translate ke dalam akun bahasa Inggris, lalu kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita tulis tanggalnya, tanggal 22 Desember. Dokumennya BKK strip 004. Kita tulis description-nya pembayaran angsuran hutang bank. Di sini posisi debitnya yaitu bank loan, karena bank loan tidak ada kolomnya, kita masukkan di kolom other bank loan senilai 9.833.609 rupiah. Lalu akun kedua yaitu interest expense, kita tuliskan nomor akunnya 9/2000 senilai 5.031.824 rupiah. Lalu di posisi kredit kita isikan cash in bank senilai 14.865.433 rupiah. Oke, di sini transaksi kita yang kelima telah selesai kita catat. Kita akan lanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas transaksi yang berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas selanjutnya, yaitu tanggal 24 Desember 2018. Di sini PT Elmina membayarkan kepada kasir kas kecil untuk pengisian kembali kas kecil sejumlah Rp610.000 dengan rincian untuk pembayaran office supplies atau perlengkapan kantor senilai Rp425.000 dan store supplies atau perlengkapan toko senilai Rp185.000. Nah, untuk kas kecil ini ada keterangan di soal
karena kas kecil kita adalah metodenya sistem dana tetap atau Embarrass Fund System, yang artinya pada saat ada transaksi dengan kas kecil tidak di jurnal per tanggal, tapi di jurnal pada saat akhir bulan yang langsung memotong nilai kas di banknya. Jadi tidak lagi memotong nilai kas kecil karena kita memakai sistem dana tetap. Oke, lalu kita analisa di sini berarti transaksi yang berkaitan untuk tanggal 24 Desember 2018 yang pertama adalah akun perlengkapan kantor bertambah senilai Rp425.000. Kenapa bertambah? Karena kita beli dengan menggunakan kas kecil. Lalu perlengkapan toko senilai Rp185.000 bertambah. Dan kas di bank kita, karena kita bayarkan, senilai Rp610.000 berkurang. Jadi jika menggunakan sistem dana tetap, akun yang kita gunakan pada saat menjurnal adalah akun kas di bank, bukan akun kas kecil. Oke, lalu di sini kita tuliskan tanggalnya 24 Desember 2018. Akunnya yaitu perlengkapan kantor, debit senilai Rp425.000. Lalu perlengkapan toko senilai Rp185.000 dan kas di bank berkurang senilai Rp610.000. Lalu kita samakan saldonya, apakah sudah sama debit kreditnya. Nah, di sini sudah sama saldo debit kreditnya. Lalu kita translate ke dalam akun bahasa Inggris. Nah, office supply senilai Rp425.000 debit, store supply senilai Rp185.000 debit, dan cash in bank senilai Rp610.000 kredit. Setelah ini kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita tulis tanggalnya. PKK-nya adalah sesuai dengan di soal. PKK strip 005. Keterangannya pengisian kembali kas kecil. Kolom debitnya kita isikan nomor akun office supplies senilai Rp425.000. Lalu nomor akun store supply senilai Rp185.000, lalu cash in banknya kita tuliskan senilai Rp610.000. Oke, nah jika sudah di sini berarti transaksi kita telah selesai. Kita catat semua, khususnya untuk transaksi bukti kas keluar dan pembelian tunai untuk jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini kalian jumlahkan debit kreditnya. Untuk akun payable bisa kita bantu. Di sini nilai akun payable-nya, nomor akunnya
yaitu 2 strip 1100 untuk memudahkan pada saat kita mengisi ke dalam rekapitulasi. Lalu cash in bank, nomor akunnya 1 strip 1110. Oke. Nah, jika sudah, lalu kita isikan di kolom rekapitulasi, debit kreditnya kita sesuaikan. Yang di debit kita tulis di debit, dan yang kredit dituliskan di kredit. Nah, seperti ini. Jadi kita pindahkan nomor akun yang ada di debit di posisi debit, dan nomor akun yang ada di kredit kita pindahkan di kredit. Nah, berarti setelah kita selesai, artinya jurnal pengeluaran kas kita telah selesai kita catat. Nah, kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya mengenai jurnal khusus lainnya. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk kalian. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.